Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Dan seperti Anda tahu, ini adalah Nissan Fairlady Z Nismo yang saya beli juga dari Evans Motor. Tapi hari ini saya akan melakukan syuting sebuah mobil yang sebenarnya spek mesinnya itu di atasnya ini. Dan secara heritage juga lebih panjang daripada heritage-nya Z. Dan ini adalah sebuah mobil yang cukup spesial di mata penggemar otomotif di seluruh dunia yang harganya mirip dengan mobil ini. Langsung kita lihat. Ini dia mobilnya. Sebuah muscle car asli dari Amerika bermesin V8 yang besar, Ford Mustang GT. Bayangkan dengan harga setara dengan sebuah sports car dari Jepang bermesin 3000 cc, Anda mendapatkan muscle car Amerika yang sejarahnya juga lebih panjang dibandingkan Z. Z itu dimulai di tahun 1969, Mustang dimulai dari tahun 1965. Artinya sudah hampir 60 tahun ada di dunia. Dan ini adalah salah satu dari sedikit legenda otomotif yang masih diproduksi sampai sekarang. Ada dua tipe mesin yang ditawarkan di generasi ke-7 Ford Mustang ini. Ada yang 2300 cc 4 silinder EcoBoost dengan tenaga 315 HP yang artinya setara dengan Civic Type R. Tapi kalau Anda membeli Mustang, untuk saya sarankan yang V8. Karena inilah yang masih pure sebuah Mustang, V8. Mustang itu kayaknya nggak begitu cocok gitu kalau dipakaikan mesin 4 silinder turbo. Ini 5000 V8. Ini sebenarnya diambil dari generasi sebelumnya, Coyote engine, jadi masih sama. Tapi dilakukan sejumlah perbaikan di lubang nafasnya. Jadi air intake-nya nih sekarang ada 2, kemudian throttle bodinya juga dibesarkan sehingga tenaganya naik 30 HP. Dari sebelumnya 450 HP, sekarang menjadi 480 HP. Torsinya 567 Nm dan 0 sampai 100 km per jam mobil ini diperkirakan di kisaran 4,2 detik. Tapi itu semua hanya angka. Dan angkanya juga bukan yang terlalu spesial ya. 5000 cc, naturally aspirated, 480 HP. Tapi yang Anda cari dari mesin V8 ini, ya pasti Anda sudah tahu, suaranya. Kita langsung dengar suaranya seperti apa. Kita start. Jauh lebih berwibawa daripada sports car Jepang apapun suaranya. V8. Dan ini juga agak diredam oleh knalpot standarnya. Ini kalau knalpotnya diganti yang lebih terbuka sih pasti lebih keras. Oke, sekarang kita akan coba rev. Bahkan di saat idle aja tuh masih ada suaranya gitu yang kedengeran. Ada soft limiter di 5000 rpm dari redline di 7500. Tapi itu sudah cukup untuk membuat suaranya menggelegar. Bahkan ada tembakan-tembakan atau letupan-letupannya itu. Tak-tak. Tak-tak. Proper banget V8-nya. Kita keluar lagi. Sebenarnya effort sekali buat Ford untuk tetap melanjutkan Mustang ini. Karena Ford sekarang line up sedannya atau line up sports car-nya itu mulai
dikurangi dan mereka lebih ke arah SUV serta elektrifikasi, ya sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya untuk tetap membuat Mustang tetap hadir dengan mesin yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan regulasi emisi dan karakter tenaga di era modern, di era turbo ini, Ford tetap mau mengeluarkan effort yang besar. Dan ini pure Mustang, bukan Mustang Mach-E. Seperti yang ada di parkiran Evans Motor di depan, Mustang Mach-E itu cuma minjem nama Mustang aja, walaupun dia full elektrik. Kalau ini pure Mustang, dan saya nggak bisa bilang bentuknya keren ya, tapi cukup ikonik lah di sini ya. Ini ada 3 buah lampu, kemudian bonetnya panjang, dan lekukan-lekukan bodinya yang menonjolkan otot gitu ya, bagaikan ototnya mobil itu di sini. Dan dia penggerak belakang ya, penggerak belakang yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya nih yang belakangnya. Nggak terlalu Mustang ya, kecuali 3 buah strip lampunya ini, tapi ya setidaknya ada penyegaran dibandingkan model sebelumnya. Knalpot, dari sinilah suara yang indah tadi berasal dari 4 buah knalpot yang ada di balik bumper yang bagian bawahnya ini tidak dicat. Dan kalau yang Mustang 2.3 EcoBoost itu logonya logo Mustang. Ini by the way ada mobilnya di sini juga yang EcoBoost. Tapi kalau yang 5000 cc V8 GT tulisannya, jadi langsung kelihatan bedanya. Tapi emblem bisa dibeli, tapi suara yang nggak bisa dibeli atau suara yang nggak bisa ditiru oleh yang EcoBoost. Ban standarnya juga kecil ya kalau dilihat dari ukuran mobilnya, hanya 255/40 R19. Walaupun ada ban yang lebih besar lagi dengan big brake kit yang lebih besar lagi, ini di 350-an mm, ada yang performance package kalau di Amerikanya tuh remnya sampai 395 mm dan velgnya lebih besar serta treknya lebih keluar, tapi ini yang versi standarnya di Indonesia, makanya mungkin harganya begitu menarik. Sekali lagi saya ingetin, harganya sangat mirip dengan Nismo Z. Yang Nismo Z itu hanya bermesin 3000 cc V6 turbo. Nah ini bannya di depan itu 255, di belakang 275. Cukup lebar tapi masih kurang berotot gitu bannya. Kakinya tuh masih kurang lebar dan kurang keluar. Jadi mungkin kalau Anda beli mobil ini, satu yang mesti Anda ubah pertama kali mungkin tampilannya dari velgnya yang mungkin lebih besar dan bisa lebih keluar. Kita menyebut Mustang sebagai muscle car karena mesinnya yang berotot. Tapi kalau dilihat dari konfigurasinya, kalau di Eropa mobil ini disebut sebagai Grand Tourer GT. Dan dia bisa dipakai untuk berjalan jauh karena Anda bisa lihat ini lumayan lega bagasinya. Jadi Anda bisa bersama pasangan membawa barang-barang untuk berlibur. Di sini ada cekungan yang kelihatannya itu untuk muat golf bag, tapi di sini nggak bisa lagi karena di tipe yang ini sudah ada subwoofer di belakangnya karena mengejar audio kualitas yang lebih bagus. Di bawah ada tempat ban serep yang ini tidak dipakai lagi, digantikan dengan tire repair kit. Tidak ada yang terlalu mewah di bagian dalamnya. Materialnya biasa saja walaupun memang dari kulit perforated dan banyak material-material empuk, tapi di sini panel-panel plastiknya dibikin seperti carbon fiber look ya, nggak terlalu terlihat mahal, tapi ya memang mobil ini nggak mahal. Mobil ini bukan mobil premium, mobil ini muscle car. Esensi sebuah muscle car itu yang penting mesinnya, dalam itu nggak perlu terlalu yang aneh-aneh yang malah menambah bobot, nggak perlu gitu ya. Ini konfigurasinya 2+2. Jadi 2 orang yang bisa duduk nyaman di depan dan 2 orang dengan space yang sempit di belakang. Legroom, surprisingly, ini di posisi duduk saya legroom masih bisa lah. Masih bisa legroom saya di belakang, mungkin ini tinggal dimajuin dikit, tapi yang susah adalah headroom. Anda bisa lihat Cahyadi di belakang. Kepalanya sudah mentok ke plafon, bahkan kalau ke belakang lagi ke kaca. Jadi di belakang itu hanya cocok untuk anak kecil.
Oke, sekarang kita kontak dulu. Kita nggak usah nyalain dulu karena lumayan berisik. Ini ada satu fitur yang unik dan menarik dan keren menurut saya, adalah rem parkirnya. Anda mungkin menyangka bahwa ini rem parkir manual ya, yang benar-benar mekanikal. Tapi tidak, ini adalah rem parkir elektrik. Jadi kalau Anda mau mengaktifkan, Anda tinggal tarik. Kalau misalnya Anda mau lepas, Anda tinggal tekan ke bawah seperti ini. Tapi itu di mode normal. Mobil ini punya drift mode. Dan ketika drift mode-nya diaktifkan, ketika Anda tarik, dia bisa langsung mengunci ban belakang. Sedangkan kalau bukan di drift mode, kita tarik, dia hanya bekerja sesuai dengan ABS. Jadi dia melambatkan mobil tanpa mengunci. Begitu kita masuk ke drift mode, tarik, langsung dia ngunci. Tas! Jadi ini rem parkir elektrik yang dikendalikan secara manual seperti ini. Dan karakternya bisa dibuat seperti yang manual. Dan berbicara manual, transmisi mobil ini juga ada dua pilihan. Ada 6 speed dari Getrag dan ada transmisi otomatis 10 speed. Sebenarnya untuk purist itu lebih cocok yang 6 speed manual. Tapi ya kalau kita di Indonesia ya capek juga gitu, nginjek kopling dan melewati kemacetan. Jadi mungkin 10 speed otomatis ini adalah yang paling tepat untuk Indonesia. Toh mobil ini juga masih sangat bertenaga gitu ya. Dan untuk cruising di jalan tol, 10 speed ini akan membuat RPM itu lebih rendah. Nah, bicara RPM, ini ada instrumennya yang terintegrasi dengan infotainmentnya. Dan dia seperti tren mobil sekarang. Jadi 2 layar dijadikan 1. Namun, Mustang ini benar-benar memaksimalkan potensi layar digitalnya. Sekarang kita bisa lihat, saya nyalain dulu. Oke. Kita bisa masuk ke menu yang ada di dalam sini. Ada My Mustang. Jadi kita bisa langsung atur semuanya yang kita mau, termasuk cluster theme. Nah, cluster theme ini ada normal seperti ini. Kemudian ada sport seperti ini, jadi dia lebih seperti digital. Kemudian ada race track. Race track ini, nah ini seperti muscle car Amerika di tahun 90-an kali ya. Kemudian ada calm, jadi kalau kita lagi nyetir sendiri di jalan tol gitu, kita nggak pengen terlalu silau dari instrumen, kita bisa pakai yang minimalis seperti ini. Bener-bener minimalis, RPM-nya kecil. Ini kalau misalnya kita mau kondisi yang kalem. Yang paling menarik adalah ada 3 lagi tampilan. Yang ini tampilannya seperti Mustang di tahun 60-an, 80-an, dan 90-an. Ini kita pakai yang tahun 99 sampai 2001, jadi Mustang SVT Cobra. Jadi kita serasa naik di Mustang SVT Cobra tahun 99 sampai 2001 di sini tampilannya. Kemudian ada lagi yang tahun 87 sampai 93. Di sini disebutnya sebagai Fox Body. Ini 87 sampai 93 itu generasi ketiga artinya ya, generasi ketiga Corvette. Lihat ini lebih jadul lagi semuanya. Dan ada satu lagi generasi pertama Mustang juga ada, klasik di tahun 67 sampai 68. Oh, keren banget. Nah, beginilah seharusnya sebuah mobil yang punya instrumen digital. Dikasih kasihlah kebebasan untuk pemiliknya memilih tema-tema dari instrumen itu yang menarik. Apalagi kalau mobilnya punya heritage seperti ini, buatlah instrumen-instrumen dari pendahulu-pendahulunya. Ini fitur yang sangat keren. Oke, sekarang kita masuk lagi ke hal yang rasional. Ini setirnya bisa tilt dan teleskopik, flat bottom, dan dia bisa teleskopiknya itu cukup jauh sehingga menghasilkan pengendaraan yang ergonomis. Untuk kerebahannya ini manual, tapi untuk maju mundurnya
Dan lumbar supportnya dia elektrik. Posisi nyetirnya sangat ergonomis, kaki bisa selonjor ke depan. Nah, setirnya kalau buat kita tangan Indonesia atau tangan Asia mungkin terasa agak terlalu besar ya lingkarnya ya. Mungkin ini disesuaikan ke orang-orang di Amerika yang mungkin tangannya secara rata-rata lebih besar dari kita, tapi it's okay. Muscle car agak aneh kalau setirnya kecil. Lampu penyetelan semua di kanan, dan di sini AC dimasukkan ke dalam layar. Jadi yang di luar ini benar-benar cuma tombol-tombol yang penting, auto start stop on off, stability control on off, kemudian ada Mustang mode di sini ya, My Mustang juga langsung, serta volume audio. Sisanya ada di layar. Sebenarnya saya lebih expect untuk Mustang ini tetap lebih banyak tombol fisiknya gitu ya, karena ngatur AC-nya jadi agak ribet gitu kalau di dalam. Tapi ya mungkin mereka old school di hal lainnya seperti di mechanical, tapi di elektroniknya mereka cukup up to date dengan perkembangan sekarang. Dan bicara up to date, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem radar atau ADAS. Dan ini cukup lengkap ya. Jadi ada blind spot monitoring, kemudian ada emergency brake, kemudian ada adaptive cruise control, dan juga ada lane keeping assist. Jadi Anda bisa lebih rileks berjalan di jalan tol. Pada saat Anda duduk di sini, visibilitas tentu saja bukan visibilitas yang baik ketika Anda berada di sebuah muscle car. Ya, jendelanya cukup, jendela belakang juga agak sempit, dan di depan itu kira-kira 20% pandangan Anda itu terhalang oleh kap mesinnya. Tapi disitulah esensi supercar. Kelihatan kap mesinnya, supaya tahu bahwa kap mesinnya besar karena mesin di bawahnya juga besar. Ini ada laci di sini, dia soft opening, tapi ya lagi-lagi materialnya bukan material yang premium, tapi untuk soft touch-nya lumayan bagus. Ini dengan jahitan-jahitan yang asli, serta di sini ada emblem Mustang. Ada 2 buah cup holders di sini, sedangkan penyimpanan di pintu ini sudah sangat sedikit, tidak ada yang bisa terlalu digunakan. Di sini ada penyimpanan yang lumayan, ya sedengan lah, nggak terlalu besar, tapi juga Anda masih bisa menyimpan lebih dari sekedar gadget di dalam ini. Nggak tahan gitu loh untuk ngegas. Konektivitas telepon juga sudah terkini, ada Android Auto, ada Apple CarPlay, kemudian ada fitur-fitur driver assistance di sini. Owner's manual juga sudah masuk ke dalam layarnya. Kemudian aplikasi di sini juga ada sejumlah aplikasi yang bisa bahkan bisa Anda update mestinya, tapi nggak tahu ya kalau di Indonesia bisa nggak. Tapi dia bisa mencari, nah cuman no device connected, jadi Anda harus terhubung dengan internet. Ada pendingin dan pemanas kursi, ini juga sudah ada di dalam mobil ini. Jadi walaupun mobil ini nggak mewah-mewah amat dalamnya, tapi dia cukup lengkap untuk kenyamanan penumpangnya. Tapi kalau Anda naik Mustang, bukan kenyamanan yang Anda butuh. Anda butuh soul. Dan soul itu utamanya datang dari mesin V8-nya. Mengenai handling sendiri, saya tidak bisa nyoba karena ini mobil baru, bukan mobil tes. Menurut beragam jurnalis dari luar negeri, memang terjadi peningkatan handling dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tetap aja ini sebuah muscle car. Anda tidak bisa menandingi kepresisian supercar dari Italia atau bahkan sports car dari Jepang dengan muscle car Amerika dengan mesin yang berat di depan. Mobil ini bukan untuk menari di sirkuit. Mungkin malah untuk menari ya, tapi bukan untuk lap time yang tercepat di sirkuit. Tapi mobil ini untuk dinikmati soulnya atau jiwanya dari Mustang ini. Ford Mustang dari dulu itu nggak pernah jadi muscle car atau supercar yang paling cepat baik di track, atau paling cepat akselerasinya, paling lincah ketika belok, dan mungkin juga bukan yang paling cantik. Tapi kalau kita bicara soul, kita bicara heritage, hanya sedikit mobil yang bisa menandingi kekuatan Mustang di hal tersebut.
Tahun 2024 mereka masih memakai mesin V8 naturally aspirated dengan bunyi yang menggelegar dengan sejumlah fitur-fitur yang mengingatkan akan heritage mereka seperti tampilan di instrumen, fitur-fitur modern yang dipakai untuk old style activity seperti line lock untuk burnout atau drift brake untuk drifting. Dan dengan harganya ini adalah salah satu best buy bagi Anda yang menghargai atau memberi value yang tinggi kepada sebuah muscle car asal Amerika. Nggak perlu dinikmati di sirkuit untuk kecepatannya, tapi nikmati aura dan jiwanya dari mobil ini ketika Anda berjalan di jalan raya. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa datang ke Evans Motor di Arteri Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda, di showroom barunya yang keren ini, atau juga bisa DM dan follow Instagram mereka @evansmotor.official di sini. Untuk sekarang sekian dulu, pengen rasanya nyoba mobil ini di jalan. Mungkin kalau ada yang beli nanti nawarin saya buat nyoba. Terima kasih banyak. Tapi untuk sekarang sekian dulu, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri di sini, juga Instagramnya Evans Motor. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.